Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan adik-adik dalam acara Renungan Kidi bersama dengan Kak Kristina. Adik-adik punya teman yang berbeda? Ya, tiap orang berbeda. Tiap orang punya keunikannya masing-masing. Tapi kita tetap mau berteman dengan orang yang berbeda. Yuk kita akan merenungkan firman Tuhan itu dengan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami dapat kembali merenungkan firman Tuhan. Tolong kami untuk mampu mengerti dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh tetap menjadi anak-anak yang baik. Kami tetap mau berteman dengan setiap orang yang ada di sekitar kami, walaupun kami berbeda. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Suatu kali, Bandi berkata kepada Didi, "Didi, sini, jangan dekat-dekat dengan si Edo. Nanti kamu kelunturan loh." Adik-adik, warna kulit Edo memang lebih gelap dari kebanyakan teman-teman di sekolah Didi. Lalu apa yang Didi katakan? "Mana bisa, kulit luntur. Memangnya baju." Adik-adik, yuk kita baca Ester pasal 3 ayat 8-15 untuk tahu cerita firman Tuhan terkait apa yang berbeda. Ester 3 ayat 8 sampai dengan 15. Ester 3 ayat 8 sampai 15 demikian dituliskan. Lalu Haman berkata kepada Raja Ahasweros, "Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di seluruh daerah kerajaan tuanku. Hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak mereka lakukan, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jika baik dalam pandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat perintah untuk membinasakan mereka. Hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya ke dalam tangan para pejabat yang bersangkutan supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja." Lalu raja mencabut cincin materai dari jarinya dan menyerahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kata raja kepada Haman, "Perak itu terserah padamu, juga bangsa itu, untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik." Pada bulan pertama tanggal 13 para juru tulis raja dipanggil. Lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada para bupati yang menguasai tiap-tiap daerah, dan para pembesar bangsa. Setiap daerah menurut tulisannya dan setiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasweros dan dimaterai dengan cincin materai raja.
Surat-surat itu dikirim dengan perantaraan para kurir ke seluruh daerah kerajaan, supaya semua orang Yahudi dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan, dari yang muda sampai yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dalam satu hari pada tanggal 13 bulan ke-12 bulan Adar. Juga supaya harta milik mereka dirampas. Salinan surat itu harus dikeluarkan sebagai undang-undang ke setiap daerah. Lalu diumumkan kepada semua bangsa supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Para kurir berangkat dengan segera atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di Puri Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Demikianlah firman Tuhan. Kita menjadi anak-anak yang berbahagia ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik, dalam bacaan Alkitab kita tadi, kita belajar bahwa tidak semua orang bisa menerima perbedaan dengan mudah. Haman, seorang pejabat Persia, tidak menyukai Mordekai dan orang Yahudi karena mereka berbeda. Bahkan Haman merencanakan hal yang buruk terhadap mereka. Namun kita perlu ingat bahwa Tuhan menciptakan setiap manusia berbeda-beda. Dan semua manusia berharga di mata Tuhan. Semua dikasihi Tuhan. Adik-adik, mari kita selalu mengingat bahwa Tuhan menciptakan perbedaan, keragaman, agar kita saling melengkapi dan mengasihi satu sama lain dengan tulus. Perbedaan bukanlah alasan untuk memusuhi atau merendahkan orang lain. Justru perbedaan adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Kalau ada orang yang berbeda, kalau ada teman yang berbeda, kita mau tetap berteman dengan mereka. Kita mau tetap sayang kepada mereka. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perbedaan yang Tuhan berikan. Kiranya perbedaan itu boleh membuat kami saling melengkapi. Dan kami mau menghargai perbedaan dengan tetap berteman, dengan tetap mengasihi mereka yang berbeda dengan kami. Tolong kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.